Ya, perintah extrude fungsinya adalah merubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi, yaitu dengan cara memberikan ketebalannya ya, dengan cara memberi ketebalan. Baik, jadi di sini nanti untuk menggambar, misalnya kita ingin menggambar sebuah box. Menggambar sebuah box tapi dari 2 dimensi. Di sini nanti saya perkenalkan dua keadaannya. Sekarang kita gambar sebuah rectangle di sini. Ukurannya misalnya kita berikan 30 kali 40. Ini rectangle. Ya, menggambar segi 4 dari perintah rectangle. Bisa nggak kita gambar segi 4 dari perintah lain? Bisa nggak? Dari lain, Pak. Dari perintah lain. Bisa kita gambar segi 4? Bisa, Pak. Iya, pastinya bisa ya. Nah, coba langsung direspon. Ya. Yang lain yang tak nampak wajahnya ini kemana ini orangnya? Taufik, Diki, Pir, Eliezer, Gunawan Raja. Ini kalau nggak kamu aktifkan wajahnya, nanti saya keluarkan aja. Ngapain di dalam wajahnya tak nampak? Tampakkan wajahnya. Ya. Kan mau belajar kita kan. Kalau mau belajar sebentar kita belajar, nggak lama-lama. Itu kalian mau kabur kemana pun ya kalian lah. Ya. Dan respon ya, respon. Kalau nggak respon nanti nggak bisa kamu ikuti. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Kita gambar segi 4 ini juga dengan perintah lain. Ya, saya bikin sembarang saja nih. Add 30 sudut 0, add 40 sudut 90, add 30 sudut 180, close. Nah, gitu ya. Ini dari gambar rektangular, perintah rektangular. Ini dari perintah lain. Ya. Baik, sekarang kita extrude. Kita ketikkan extrude, enter. Kita pilih ini. Segi 4 atau rektangular. Setelah kita pilih, lalu kita enter. Lalu untuk memberi ketebalannya ke arah mana tergantung kemana kita arahkan mouse. Kalau kamu ingin memberi ketebalannya ke arah atas, maka arahkan mouse-nya ke atas. Kalau ingin pemberian ketebalannya ke arah bawah, maka arahkan mouse-nya ke bawah. Karena kita ingin menggambar penebalannya ini ke arah atas, maka mouse-nya kita arahkan ke atas dan kita beri tingginya misalnya 50. Seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita ingin menggambar atau mengekstrud objek segi 4 ini yang digambar dari perintah lain tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang kamu coba perhatikan gambar saya ini. Ini saya klik garis ini. Saya klik garis ini. Apa yang bisa kamu lihat di sini? Apa? Bahwasanya keempat garis ini belum satu kesatuan. Ya, belum satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita copy dulu ini untuk melihat hasilnya nanti. Ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini kita extrude, kita pilih keempat garisnya dan kita berikan ketinggiannya ke atas sebesar 50. Nah, maka terbentuk hasil ekstrudnya seperti ini. Apa perbedaan hasil ekstrud dengan ini? Seperti ini dengan yang ini. Ya. Kalau misalnya ini kita hide, nah, maka tampilannya seperti ini. Bahwasanya hasil ekstrud kalau dari perintah rektangular, hasil ekstrudnya itu solid. Kalau hasil ekstrud tanpa
Artinya di sini tadi perintahnya menggambar garis-garis ini terpisah. Maka hasil ekstrudnya itu hanya berupa sebuah permukaan atau surface. Ini bisa kita lihat di sini 2D wireframe-nya, kita edit. Maka ini solid ya, ini solid, sedangkan ini bolong. Ya, ini kita lihat bolong. Tuh. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Ya. Jadi bagaimana caranya biar objek 2 dimensi ini ketika kita extrude juga adalah bentuk solid? Maka ini harus kita join dulu. Kita ketikkan join, enter, lalu kita pilih seluruhnya, lalu kita enter. Sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan atau sudah terjoin. Nah, maka kalau ini kita extrude, maka hasilnya nanti sama saja dengan ini. Nah, gitu kira-kira ya. Merubah objek dari objek 2 dimensi yang belum terjoin, kemudian kita join, lalu kita extrude, baru bisa hasilnya nanti dalam bentuk solid. Biasanya nanti kita kalau misalnya kita belajar AutoCAD dasar, biasanya kita itu masih dalam bentuk solid ya. Kalau perintah-perintah untuk surface itu nanti mungkin lebih jauh lagi, nanti bisa kamu pelajari. Ini kira-kira ya hasil extrude dengan ketinggian tertentu. Jadi ini tidak terlalu sulit. Kemudian seperti yang disebutkan di video kita yang sudah kamu tonton, bahwasanya syarat objek bisa di extrude solid, ya extrude solid, maka garis-garis ini nanti nggak boleh double, ya nggak boleh saling berhimpit gini ya. Ada 2 garis tapi berhimpit, guys. Kalau kita pandang sepintas kan ini sama saja dengan sebuah garis, tapi sebenarnya di situ terdapat 2 garis atau lebih, bisa tanpa kita sadari. Kalau itu terjadi nanti, maka objek ini tidak akan bisa di extrude solid. Extrude surface bisa, tapi extrude solid tidak bisa. Jadi itu harus diatasi atau harus kamu hindari. Oke, ini extrude dengan opsi height, tinggi. Baik, sekarang kita ingin menggambar sebuah objek, tapi nanti hasil extrude-nya itu menggunakan lintasan, ya, menggunakan lintasan. Jadi di sini kita gambar dulu sebuah circle. Kita klik di sini, jari-jarinya kita buat misalnya 5. Lalu kita pilih polyline, kita gambar seperti ini garisnya ya, sini seperti ini, enter. Misalnya kita cukupkan di sini aja lah misalnya. Lalu ini kita fillet, R-nya 6 misalnya. Ya, ini harus jadi satu kesatuan biar nanti hasil extrude pad-nya itu mengikuti lintasan ini, nggak putus. Nah, jadi ini kita putar ke atas. Ini sebenarnya belum kita berikan perintah rotate 3D-nya ya. Rotate 3D, enter. Kita pilih ini, enter. Kita pilih sumbu X sebagai tempat dia berputar. Kita pilih di sini, lalu berikan 90. Nah, sehingga lintasannya ini sudah tegak. Gitu kira-kira. Kemudian coba kita extrude pad lagi. Extrude. Klik lingkarannya, enter. Ketikkan P, enter. Lalu klik ini lintasannya. Ya, jadi sudah terbentuk dia seperti ini. Kalau kita hide, ya, maka hasilnya seperti ini. Biasanya dengan cara yang kita coba tadi, yang 2 kali tadi itu pun seharusnya bisa ya, tapi ini kok kelihatannya tidak bisa. Dimana problemnya? Coba nanti pelan-pelan saya cari tahu. Nah, ini hasilnya ya, hasil extrude pad. Jadi kalau kita ingin menggambar sebuah pipa yang berkelok-kelok,
Jadi kita cukup menggambar garis lintasannya itu aja. Nah, nanti lingkaran yang menjadi bentuk pipanya itu akan mengikuti lintasan itu aja. Nah, gitu ya. Pak izin Pak bertanya Pak. Iya, boleh, silakan. Bedanya kalau pakai extrude pad itu sama sweep itu bedanya apa Pak? Kalau pakai swab, kita objeknya itu nggak harus tegak lurus. Kalau swab. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih gampang menggunakan swab, ya. Nah, tapi nanti bedanya dengan extrude pad ini antara sketch dengan lintasan harus tegak lurus. Kalau di swab itu dia tidak tegak lurus. Ya, tapi tentu posisinya kita sesuaikan ya. Nah, gitu dia. Bisa nanti kamu coba-coba sendiri dari perintah swab, SWEEP ya, swab. Oke, baik. Yang lain mungkin? Ada yang mau ditanya? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita hapus lagi nih. Ya, baru sekarang kita masuk ke perintah yang kedua ya, yaitu perintah revolve. Revolve ini fungsinya merubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi dengan cara memutarnya. Ya, dengan cara memutar sketchnya. Ya, jadi di sini nanti kita harus buat dulu sebuah sketch ya. Ada dulu sketchnya. Ini mau kita buat nanti sketchnya itu bidangnya di bidang tegak. Jadi UCS ini kita putar terhadap sumbu X nanti dulu. Jadi kita ketikkan UCS, kita ketikkan X, berikan 90. Jadi bidang kita sudah tegak seperti ini. Ya. Kemudian kita akan mencoba menggambar seperti yang di PowerPoint gitu tuh ya, menggambar asbak rokok. Tapi bagian pinggirnya itu belum kita buat lubangnya. Jadi sebenarnya perintah revolve ini nanti bisa kita gunakan untuk menggambar objek-objek yang simetri melingkar ya. Bisa gambar cangkir, gambar mangkuk. Ya, jadi kita ketikkan polyline. Kita klik di sini misalnya. Misalnya kita buat add 50 sudut 0, ke atasnya add 30 sudut 90, add 10 sudut 180, add 20 sudut min 90, add 40 sudut 180, close. Nah, misalnya gini. Lalu kita fillet bagian-bagian yang mau kita fillet atau yang kita beri lengkungan. R ini 3 misalnya ya. Kita kasih jari-jari 3. Fillet R 3 multiple. Ya, ini kita kasih 3. Ini ke sini. Ini ke sini, ini juga. Ya, enter. Lalu yang bawah kita fillet lagi, mengulangi perintah fillet, kita enter. Kita beri jari-jarinya 6. Lalu kita klik di sini. Ini ya, dengan ini. Nah, seperti ini. Yuk, sekarang kita mau gunakan perintah revolve. Revolve itu kan cara kerjanya, sketch 2 dimensi itu diputar terhadap suatu sumbu sehingga nanti lintasan perputarannya itu membentuk objek solid 3 dimensi. Ya, tergantung berapa derajat sketch itu mau kamu putar. Kalau 360 berarti full, penuh satu lingkaran. Kalau misalnya kamu hanya mau putar 180, berarti nanti objeknya itu setengah lingkaran ya, lintasan yang terbentuk. Oke, baik, sebelum kita revolve, UCS ini kita pindahkan dulu ke ujung sini. Ya, jadi kita ketikkan lagi UCS, ketikkan M, enter, move ya, lalu letakkan di sini. Ya,
kita ingin memutar skate 2 dimensi ini terhadap sumbu Y, ya, sumbu Y-nya yang ini. Jadi kita ketikkan revolve, enter, lalu pilih skate 2 dimensinya ini, enter. Nah, lalu di sini ada opsi untuk memilih sumbu mana yang dipilih sebagai sumbu putar, sumbu tempat skate ini berputar. Kita ketikkan Y, enter. Lalu kita berikan ini ya, bisa kita lihat nih. 360 derajat. Jadi dia full. Ini yang terbentuk. Kalau mau kita hide, ini tampilannya dalam bentuk hide. Seperti ini. Biar lebih menarik, kita kasih warna. Lalu kita hide lagi. Lalu kita shade lagi, boleh. Nah, seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti asbak rokok. Hanya saja bagian sininya ini dan sini belum kita bolongi ya, belum kita kasih bolongannya. Nah, ini kira-kira hasil perintah revolve. Jadi kalau mau kita putar, ya bisa kita buat seperti ini. Ya, ini asbak rokok yang terbentuk. Ya. Jadi kalau ingin melubangi bagian pinggirnya, itu nanti kita bisa gunakan perintah yang lain ya, perintah mengedit objek 3 dimensi. Itu nanti materinya akan kita sampaikan minggu depan. Ya, materinya akan kita sampaikan minggu depan. Ini kira-kira, jadi kalau kamu ingin menggambar sebuah piring, ya bisa juga dengan perintah ini. Kamu cukup buat skate 2 dimensi aja. Piring, gelas, cangkir, kemudian apa lagi? Vas bunga, ya, atau objek-objek yang melingkar seperti ini keadaannya. Ini penggunaan perintah revolve. Oke, baik, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau warnanya gimana nih, Pak? Kenapa? Mewarnai. Warna ya, Pak? Mewarnai ya, klik aja garisnya ini. Pilih warna, udah selesai. Hanya gitu aja. Tadi kan sudah ditanyakan juga sama kawannya. Yang lain? Pak, untuk materi ini ada di YouTube Bapak, Pak. Soalnya tadi pas share screen Bapak agak mandet-mandet gitu, Pak. Ada, materinya ada. Gambarnya. Semua materi yang kita sampaikan ini ada di YouTube ya, di materi di YouTube kita. Jadi kamu cek aja satu per satu itu. Ya, materi itu berkelanjutan. Minggu ini, minggu depan lanjutannya, kemudian lanjutannya. Nah, gitu lengkap semua di situ. Ini sebenarnya mengulang-ulang aja ini. Kalau misalnya pun kamu tonton video itu, saya nggak perlu lagi mempresentasikan seperti ini. Cuman karena kita butuh pembelajaran kita ini untuk dilaporkan ke jurusan, ya makanya kita buat ini. Biasanya saya pun kalau dulu tinggal mengarahkan aja ke link yang ada di YouTube pembelajarannya, ya. Nah, tapi kalau gini pun enaknya kalian kan bisa tanya jawab, mana bingung bisa ditanyakan. Nanti dicek saja, ada ini materi mengulang semua ini. Nanti kamu lihat lagi yang ada di YouTube lanjutan dari video yang kita kirim di Sipadi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Paham ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau paham mungkin materi kita hanya sampai di sini saja ya. Nanti coba kamu ulang-ulang lagi tentang penggunaan perintah extrude. Sebenarnya kalau kamu sudah jago di 2 dimensi, maka untuk ke 3 dimensi itu tidak terlalu sulit. Karena skate 2 dimensi yang sudah kamu selesai gambar itu, cukup tinggal kamu extrude saja. Ya, cukup di extrude saja. Nah, jadi tidak terlalu repot. Nanti saya akan coba tampilkan juga di YouTube kita ini. Nanti kita bikin materi tersendiri. Nanti saya suruh kamu masuk ke link tersebut untuk memahaminya. Yaitu tentang perintah press pull ya. Press pull dan sweep yang ditanyakan kawannya tadi. Nanti kita bikin materi tersendiri. Mungkin nanti durasinya nggak sampai 10 menit saya pikir itu.
ya, biar wawasan kamu tentang perintah-perintah yang lain itu bertambah. Itu kira-kira ya. Iya, Pak. Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan materinya pun sudah kamu pahami, ya, tapi tetap saya sarankan tetap berlatih. Karena minggu depan kita masuk materi mengedit ya, baru nanti minggu depannya sudah latihan sekaligus sudah dikasih tugas. Karena minggu kita ini sampai minggu ke 15 aja ini kan, minggu ke 16 nanti kan udah UAS. Nah gitu dia, jadi waktu kita sempit, jadi banyak berlatih. Kalau kemarin kamu materi 2 dimensinya kurang, istilahnya kurang menguasai, ya sekarang saatnya diulang-ulang kembali. Tetap beralih ke video pembelajaran kita atau video-video YouTube lain pun silakan ya. Tapi kalau dari video kita saja pun itu sudah sangat membantu kamu nanti dalam menguasai materi 2 dimensi. Itu yang paling penting 2 dimensi sebenarnya. Karena Pak, murah ya Pak. Ya. Murah ya Pak. Itu Pak, kalau misalnya Pak, ujian UASnya offline Pak. Itu Pak, kita Pak, ujiannya itu Pak dilihat Pak. Kita belum tahu. Ujian apa maksud kamu? Ujian AutoCAD ini Pak, misalnya offline Pak, itu gimana Pak? Ujian offline. Ya kita lihat situasi lah. Kalau saya biasanya nanti kalau nggak bisa ujian di lab, ya nanti dari tugas itu nanti saya anggap nilai ujian. Makanya tugasnya nanti dibereskan semua. Tapi sepertinya sepertinya kondisi kita ini udah mulai normal kok. Mudah-mudahan nanti ujian kita nanti udah bisa pas, nanti ujian kita sudah bisa tatap muka. Harapannya seperti itu. Ya, jadi ujian belakangan aja, nggak usah pikirkan, materi sekarang ini aja kamu pikirkan. Nanti ada aturan mainnya semuanya itu. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri materi kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kamu semua yang sudah aktif di kelas ini atau yang sudah masuk belajar bersama kita. Saya minta nanti ketua kelas, siapa yang tatap muka hari ini di data ya. Atau ketua kelas nggak masuk nih? Ya, baik Pak. Mana ketua kelasnya? Iya Pak. Nanti saya datang. Yuda ya? Ya Pak. Oke Yuda, ini ada berapa orang ini? 22. Kalian berapa? 24, 26? 26 Pak. 26 Pak. 26, berarti ada berapa orang ini? 22, 4 orang nggak masuk ya. Nah, berarti nggak ini. Iya Pak. Itu problemnya kalau daring ini suka-suka. Ini nanti saya capture ini ya, lalu Yuda nanti kamu atur. Siapa yang wajahnya nggak nampak ini, nanti saya capture. Nggak usah dianggap masuk itu. Itu siluman entah dari mana ya kan. Nanti kan bisa selesai materi kan mau kemana-mana terserah. Oke baik, kalau sudah sekali lagi terima kasih ya sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan sedikit ini bisa kamu pahami dengan baik dan bisa kamu kembangkan ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.